dan kesehatan, masih diberikan kesempatan guna melaksanakan ibadah sholat wajib sholat maghrib secara berjamaah. Insyaallah dilanjutkan dengan kajian rutin kita setiap minggu ketiga. Salawat dan salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah SWT. Semoga dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan serta nanti yaumil qiyamah. Ibu bapak jamaah masjid rahimahullah, untuk kajian pada petang hari ini insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Haji Ali. Untuk itu kepada beliau sebelum kita mulai kajian, untuk petang hari ini alhamdulillah disampaikan oleh jamaah pengajian ibu-ibu Khairul Nisa Rumbia Jawa Timur. Sebelum kita mulai, marilah kita buka dulu kajian pada petang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Haji Ali sendiri kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma wa warzuqni. Pertama tentu saja dan syukur marilah kita senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih memberikan kenikmatan kepada kita. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa merasakan nikmatnya sehat, masih diberikan kesempatan bisa merasakan nikmatnya waktu yang luang. Nah, dari sekalian yang berbahagia, mohon maaf pada para ustadz, mohon izin saya kemarin Pak Gunarso itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Pak Gunarso karena tidak ada ustadznya. Cari-cari saya disuruh ngomong sama Pak Gunarso. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan nanti mungkin tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu sekalian. Saya awalnya diminta oleh Pak Gunarso itu untuk suruh cerita ketika kami, saya dan istri baru saja melaksanakan perjalanan ibadah ke Tanah Suci. Kalau materinya itu oke, ini sebisa saya sampaikan. Tapi kalau materi seperti materi kajian itu memang kami sangat terbatas. Ya, mohon maaf apa yang kami sampaikan nanti sekitar sekira-kira masalah suka duka dan pesan-pesan ketika melaksanakan ibadah di Tanah Suci kemarin. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ini hari puasa ini, monggo disambil saja untuk yang membatalkan puasa karena sudah diedarkan, monggo sambil sekalian. Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seminggu yang lalu saya dan istri memang baru saja pulang setelah menjalankan ibadah di Tanah Suci selama 42 hari. Jadi seminggu yang lalu alhamdulillah kami diberikan kesehatan dan kelancaran dalam pelaksanaan ini. Bapak Ibu jemaah sekalian yang berbahagia, kalau berbicara masalah haji itu sebetulnya kan merupakan kewajiban bagi setiap muslim dengan syarat utamanya ya di sini adalah terpenuhinya manis dan tauhid.
istato'a itu adalah kemampuan. Kata-kata man istato'a ini terdapat di dalam surat Ali Imran. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi di dalam surat Al-Imran itu dikatakan, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanannya ke sana. Di potongan ayat ini ada kata-kata manis tatoha, yaitu mampu. Nah, kata-kata manis tatoha ini sekarang diadopsi oleh pemerintah, sehingga ketika akan pelaksanaan ibadah haji, maka kata-kata manis tatoha ini menjadi sangat diperhatikan, sehingga diadopsi oleh pemerintah menjadi kata-kata istito'ah. Nah, istito'ah itu apa? Istito'ah adalah suatu persyaratan mutlak bagi seorang calon jemaah haji untuk bisa berangkat haji atau tidak, maka harus ada namanya surat keterangan istito'ah. Yang surat istito'ah ini diambil dari kata-kata manis tato'ah. Dan surat itu dari mana didapatkannya? Ternyata yang mengeluarkan surat istito'ah ini bukan dari Kementerian Agama, bukan dari Majelis Ulama Indonesia, akan tetapi dari Kementerian Kesehatan. Jadi yang menentukan bisa berangkat haji atau tidak adalah sekarang yang menentukan pertama kali adalah Kementerian Kesehatan dengan diterbitkannya surat istito'ah. Jadi walaupun sudah membayar lunas, walaupun orang itu punya sangu yang banyak, akan tetapi kalau tidak bisa didapatkan surat istito'ah, maka tetap tidak akan bisa berangkat menurut pemerintah Indonesia. Nah, lalu bagaimana persyaratan untuk mendapatkan istito'ah itu? Itu tentu saja persyaratan untuk agar menjadi istito'ah itu harus sehat jasmani dan rohani. Ditekankan atau yang paling digarisbawahi di dalam penerbitan surat istito'ah itu yang pertama, kalau orang itu tidak menderita penyakit jantung, yang kedua stroke, yang ketiga hipertensi, yang keempat diabetes mellitus, dan yang kelima hamil. Ini yang dipersyaratkan agar seorang calon jamaah haji mendapatkan surat istito'ah harus bebas dari itu semua. Tapi apakah orang yang berpenyakit jantung, apakah orang yang berpenyakit stroke, apakah orang yang berpenyakit gula atau DM itu tidak boleh atau tidak bisa berangkat haji? Bisa, dengan catatan nanti di surat istito'ahnya itu ada catatan khusus. Jadi nanti ketika terbit surat istito'ah itu ada 3 kategori, yaitu istito'ah murni, artinya sehat murni. Kemudian ada istito'ah dengan pendampingan, dan tidak istito'ah yang ketiga. Kalau yang pertama jelas istito'ah murni itu sudah lolos. Yang kedua, ini yang kebanyakan para calon jamaah haji itu sekarang mayoritas itu. Jadi istito'ah dengan pendampingan. Yang dimaksud pendampingan apa? Pendampingan itu bisa pendamping manusia, bisa saudaranya, bisa anaknya, bisa pendampingan itu alat, atau bisa pendampingnya itu obat. Nah,
Jadi kalau pendampingnya kepada orang yang lansia tapi keadaannya sehat, maka pendampingannya adalah anak atau keluarganya. Tapi bagi orang yang dalam tanda petik kesehatannya tadi tidak memenuhi syarat, maka ada pendampingan yang namanya alat atau obat. Alat itu bisa kursi roda, bisa tongkat, bisa alat bantu yang lain. Sedangkan pendamping yang lain yaitu obat. Ketika orang itu menderita hipertensi, maka dia akan didampingi oleh obat hipertensi. Ketika orang itu menderita DM, maka pendamping obatnya adalah obat gula. Seperti itu kira-kira ketika persyaratan haji yang sekarang. Dan ini baru diterapkan pada tahun kemarin, tahun ini. Ini yang menyangkut tentang masalah kesehatan jasmani. Kemudian yang kesehatan rohani tentu saja juga merupakan syarat mutlak, yaitu dalam keadaan tidak stres ketika mau berangkat atau dalam keadaan tidak gangguan jiwa. Nah, ini untuk syarat mutlak mendapatkan sulap yang namanya istiqomah. Nah, jadi jemaah sekalian yang berbahagia, sebetulnya perintah haji itu sudah ada sejak 1446 tahun yang lalu. Ya. Jadi kalau ada orang ditanya, Pak, Ibu, jenengan kan beda toke sehat, kenapa kok belum tindak haji? Lalu orang itu jawab, wah saya belum dipanggil. Nanti kalau saya sudah dipanggil, dia akan berangkat. Jawaban ini betul apa salah? Salah. Karena panggilan itu sudah 1446 tahun yang lalu. Di dalam Al-Quran disebutkan walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bahwa haji itu kewajiban bagi seorang muslim yang mampu untuk melaksanakan perjalanannya. Jadi monggo yang sudah berkemampuan secara finansial, tidak ada lagi kata-kata belum dipanggil. Sudah dipanggil sudah lama. Ya, kita tinggal melaksanakan panggilan itu. Jemaah hadirin sekalian yang berbahagia, kalau berbicara masalah haji, ini juga ada beberapa yang kita kenal tentang haji. Itu ada haji tamattu, ya. Kenapa apa haji tamattu itu? Haji tamattu adalah haji yang didahului dengan umroh. Jadi ketika kita berangkat haji, maka umroh dulu di sana, baru nanti haji yang belakangan. Itu namanya haji tamattu. Kemudian ada haji qiran. Kalau haji qiran itu haji yang menggabungkan antara haji dan umrah secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga ada haji ifrad. Kalau ifrad itu mengerjakan haji dulu, baru umrahnya belakangan. Ketiga-tiganya bagaimana? Ketiga-tiganya baik, ketiga-tiganya bisa dilaksanakan oleh kita semua. Nah, untuk jamaah haji Indonesia ini mayoritas atau hampir semuanya melaksanakan haji yang pertama, yaitu haji tamattu, yaitu melaksanakan umroh dulu baru mengerjakan hajinya. Nah, itu dari jenis haji. Kalau dari paket-paket haji macam-macam nih. Ada haji reguler, ada haji plus, ada haji furoda. Itu juga termasuk jenis paket haji. Nah, itu yang membedakan antara haji reguler, haji plus, haji furoda itu memang ada. Kalau saya kemarin itu ikut haji yang reguler, ya, yang apa ya, haji yang antrinya bertahun-tahun. Saya antrinya sejak Februari 2012, jadi sudah 12 tahun.
Itu saja sudah maju mundur. Dulu pernah katanya akan 2021, dimundur lagi menjadi 25, kemudian dimajukan lagi menjadi tahun 2024. Ini. Bahkan untuk sekarang masa tunggu haji untuk Sleman itu sudah 32 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang daftar haji, nanti berangkatnya 30 tahun kemudian baru berangkat. Kalau Bapak Ibu sekarang umurnya baru 40 tahun, berarti nanti umur 70 tahun berangkat. Kalau Bapak Ibu sekarang umurnya 70 tahun, berarti kira-kira umur 100 tahun baru berangkat. Gak apa-apa, yang penting ya. Karena apa? Karena haji itu tidak dibatasi umur. Untuk tahun ini haji yang usianya tertua itu 109 tahun. Dari Ponorogo, Jawa Timur. Usianya 109 tahun. Sedangkan usia yang termuda adalah 17 tahun seorang cewek dari Jawa Barat. Nah ini monggo ada kesempatan, saya kira umur ini bisa menjadi perhitungan sekarang untuk beribadah haji. Saya umurnya sekarang berapa? Ini untuk menjadi pertimbangan. Nah, ini saya cerita saja karena suka duka pengalaman ketika kemarin ketika saya acara pelepasan. Ketika kami kemarin berangkat di kabupaten ada pelepasan. Nanti di asrama Donohudan ada pelepasan lagi. Yang itu juga butuh waktu, butuh tenaga, capek. Nanti setelah itu baru ke pesawat sampai 12 atau 11 sampai 12 jam. Itu perjalanan yang cukup menguras tenaga. Tapi semuanya itu menyenangkan. Tidak ada para jamaah itu yang mengeluh, wah saya capek banget cukup 20 atau 12 jam. Semuanya dinikmati. Coba